Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Setiap orang tentu memiliki cara untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Suatu ketika saya menonton live di Instagram, ada seorang bapak namanya Pak Simar, seorang Katolik. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara bapak ini menjaga agar perkawinannya tetap langgeng? Jawabannya menarik. Yang pertama dia katakan, bukan harta. Karena baginya harta itu akan lenyap. Yang kedua dia katakan, bukan juga karena pasangan itu ganteng ataupun cantik. Karena menurutnya ketika usia semakin bertambah, semua itu akan sirna dan masih banyak yang lebih ganteng dan cantik. Baginya yang menjadi alasan perkawinan itu langgeng adalah komitmen. Bagaimana seorang pasangan, baik suami maupun istri, menjalankan kewajibannya pada pasangan sesuai dengan janji yang mereka ikrarkan. Contohnya dia kasih alasan begini. Misalnya ketika dia berada jauh dari istrinya yakin bahwa dia akan menjaga diri. Begitupun sebaliknya ketika suami itu berada jauh dari istrinya, dia akan memastikan bahwa dia akan menjaga dirinya. Itulah suatu sikap yang dibangun dalam perkawinan, yaitu rasa percaya kepada pasangan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan makna dari perkawinan. Dalam bacaan pertama Nabi Yesaya menceritakan tentang kemuliaan Yerusalem. Kemuliaan Yerusalem ini terletak pada keistimewaan di mana Tuhan menjadikan mereka sebagai pengantin. Jadi Yerusalem dijadikan oleh Tuhan sebagai pasangan. Istimewa mengapa? Karena Yerusalem oleh Tuhan digambarkan sebagai mempelainya. Relasi Tuhan dan bangsanya digambarkan sebagai relasi yang mesra, layaknya suami dan istri. Tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Perkawinan melambangkan relasi mesra antara Allah dan ciptaannya. Jadi bukan sekedar relasi antara suami dan istri, melainkan Allah hadir dan menguatkan relasi itu. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, penulis Injil Yohanes mengisahkan Yesus yang pertama kali memperlihatkan kemuliaannya dalam pesta perkawinan di Kana. Latar belakang terjadinya mujizat yaitu perkawinan. Yesus memberikan penghormatan yang besar kepada lembaga perkawinan, di mana ia mau untuk hadir menerima undangan, dan juga di sana dia melaksanakan mujizat. Menikah itu menjadi terhormat karena yang menikah dalam Tuhan tidak akan menikah tanpa Tuhan. Artinya apa? Perkawinan itu terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan, maka tanpa Tuhan perkawinan itu tidak ada. Berkat Yesus segalanya tercukupkan. Kekurangan anggur menjadi pengalaman di mana kita mengalami kesulitan dalam hidup berkeluarga. Kadangkala kita mengalami kekurangan-kekurangan, tetapi karena Yesus hadir dalam perkawinan itu, maka berkat senantiasa ada. Kekurangan senantiasa tercukupkan. Masalah yang ada bisa teratasi.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal menarik yang bisa kita lihat yaitu sikap Bunda Maria dalam pesta perkawinan itu. Yang pertama, ketika dia melihat pengantin ini kekurangan anggur, dia merasa peduli. Dia menyampaikan hal itu kepada Yesus. Hal yang kedua dilakukan oleh Bunda Maria yaitu dia tidak memaksa Yesus untuk melakukan sesuatu, tetapi dia memasrahkan semuanya pada rencana dan kehendak Yesus. Hal yang ketiga yaitu pertanyaan Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ini sebagai ungkapan dalam bahasa Ibrani untuk menolak permintaan seseorang yang dianggap kurang tepat. Mengapa demikian? Karena bagi Yesus saat kemuliaan itu akan dia tunjukkan ketika dia dimuliakan pada saat akhir, pada saat dia kembali kepada Bapa. Ini juga suatu sikap dasar yang ditunjukkan oleh Yesus untuk menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kuasa Allah tidak perlu dicampuri, bahwa Allah adalah pencipta lebih tinggi daripada kita yang hanyalah ciptaan. Namun ketika ditegur, Maria tidak menolak atau kecewa, melainkan ia pasrah. Dia katakan kepada para pelayan, "Apa yang Yesus katakan perbuatlah." Dan hal yang menarik, para pelayan itu diperintahkan oleh Yesus untuk menyiapkan air dalam tempayan, kemudian mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Dan di sanalah terjadi mujizat. Air berubah menjadi anggur. Mujizat terjadi karena kita mau mendengarkan sabda Tuhan, mau melaksanakan apa yang diperintahkannya. Mengisi air sampai penuh, kemudian mencedoknya dan membawanya kepada pelayan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwa segala kesulitan yang kita temui dalam hidup, marilah kita menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi penyampaian kita bukan untuk memaksa agar Yesus melakukan apa yang menjadi keinginan kita, melainkan membiarkan Yesus sendiri yang bertindak, karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti dalam mujizat air menjadi anggur, segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjaga komitmen dalam membangun hidup berkeluarga. Kita tetap setia dalam perkawinan kita, karena kita perlu sadari bahwa Tuhan hadir di sana. Tuhan menghargai keagungan misteri suci perkawinan. Segala sesuatu pergumulan yang kita alami dalam hidup berkeluarga, hendaknya kita sampaikan kepada Yesus. Dalam Ekaristi, kita merayakan Yesus yang hadir bersama dengan kita. Di sana kita bisa menimba kekuatan dan juga kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Air saja bisa berubah menjadi anggur, maka hidup kita yang kacau balau, hidup kita yang berdosa, kita yang sakit, yakinlah bahwa mujizat akan terjadi dan kita akan dipulihkan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.